Walhasil riwayat kurban sudah ada mulai zaman Nabi Adam alaihissalam. Ini saja. Walhasil setiap kali melahirkan satu pasang. Kebetulan Qabil lahir dengan saudarinya yang bernama Iklimah yang sangat cantik jelita. Kemudian Habil lahir dengan saudarinya, sebagai riwayat namanya Labuda. Kalau dalam kitab Badi'uz Zahur namanya Yalutha. Ya, kita sepakati salah satunya saja, katakanlah mengikuti kitab Badi'uz Zahur, Yalutha namanya, kurang cantik. Nah, dia dalam artian ketika sudah menginjak waktu usia pernikahan, ini Nabi Adam sudah ada usaha untuk menjauhkan, dalam artian ya diusahakan sejauh-jauhnya, dalam artian tidak dinikahkan dengan saudari kembarnya, ya, makanya disaling silang. Qabil yang mana sebenarnya saudarinya adalah Yalutha, ketika mau menikah dijodohkan dengan saudarinya Habil yang bernama Yalutha. Habil dinikahkan dengan Iklimah, dijodohkan dengan Iklimah. Sebenarnya awalnya tidak ada masalah, tapi kita semuanya selalu tahu bahwa ada makhluk Allah yang selalu tidak rela apabila ada seorang hamba mematuhi perintah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis laknatullah alaih. Nah, ketika Qabil dengan Habil mau melangsungkan pernikahan, di sini iblis menemukan celah untuk menghasut si Qabil, karena Qabil postur tubuhnya sangat ideal, sangat tampan, bungas banar, perutnya juga sispek. Walhasil Qabil badannya, posturnya sangat ideal, dan Iklimah cantik jelita. Nah, disinilah iblis menghasutnya. Kenapa? Karena Qabil yang sangat tampan, gagah, dijodohkan dengan Yalutha, saudarinya Habil yang kurang cantik. Ya, berbagai macam cara untuk menghasutnya. Qabil sini, ya, jangan mau kan, ya, dijodohkan sama Yalutha, ada sesuai, ya. Karena amun ikam dapat undangan datangi resepsi pernikahan, ikam membawa bini ikam, supan ikam, ya. Walhasil ya kada serasi lawan ikam, ya, tidak sesuai, ya, lapor lawan abah ikam, ya. Jadi lapor kepada Nabi Adam, ya, wahai ayahku, aku tidak mau dijodohkan dengan Yalutha. Maumu dengan siapa? Saudariku sendiri, Iklimah, ya. Ada usulan dari tadi, ya. Siapa? Iblis, ya. Iblis tadi katanya lebih serasi sama Iklimah, ya. Aku tampan, Iklimah, ya, bungasnya juga keliwar, ya, cantik benar. Ini sesuai, ya, serasi, jadi kayak pangeran sama raja, ya, jalan serasi. Nah, yang jadi masalah dalam hal ini, Qabil mulai tidak mematuhi perintah ayahnya yang hakikatnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam tetap menerima usulannya dan dilaporkan pada Allah, ya Allah, ya, anak ulun memang agak mucil nang Qabil ini, ya, kada patuh lawan perintah. Walhasil yang jadi rebutan Iklimah. Maka disinilah Allah
menyuruh kepada Nabi Adam supaya mereka berdua berkompetisi dalam membuat ibadah kurban, ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di saat itu syariatnya berbeda. Jadi kurbannya dengan sesuatu yang dimilikinya. Nah, walhasil yang dilihat adalah usahanya mencari yang terbaik. Nah, kebetulan si Qabil diamanai oleh Nabi Adam pertanian, ya. Jadi pertanian macam-macam. Ya mungkin waktu itu termasuk gandum. Nah, kalau istilah kita ini berumah, ya, petanam bani, ya, padi, ya, ini ya. Jadi termasuk buah-buahan, ya. Nisbatnya buah ini Qabil memang dasar anaknya penguler, ya, pemalas. Padahal buah banyak, kuler manjat pohon. Padahal buah misalkan apel banyak, habang-habang, ya, di atas. Tapi dasar kuler kada-kada, ya, berusaha cari yang terbaik. Jadi cukup nang tak gugur, ya, yang guguran, yang jatuh-jatuh diambil, otomatis banyak yang busuk ditaruh di keranjang, ya, baru atasnya nyari yang bagus-bagus. Jadi yang bagus cuma atasnya aja, dalamnya banyak yang busuk. Ini persembahanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah kurban, pendekatan diri kepada Allah, ya. Nah, dasar memang imannya tipis, ya, setipis kulit bawang, ya. Jadi asal-asalan aja. Nah, lain halnya dengan Habil. Habil ini memang imannya tebal, imannya kuat, akhlaknya bagus. Kebetulan Nabi Adam memberikan amanah peternakan, terutama kambing. Memang dasar anaknya yang bagus, nyari kambing yang paling bagus, ya, yang paling lama, ya, gemuk, besar, dipegang. Itu pun masih sambil jalan, sambil megang kambing, sambil mencari yang terbaik. Barangkali di perjalanan menemukan yang lebih besar dari ini, lebih gemuk dari yang dipegang, maka ini dilepaskan, ganti megang yang lebih besar dan lebih gemuk. Jalan lagi. Kalau ada yang lebih besar, lebih gemuk, dilepas lagi. Ketemu yang paling besar, paling gemuk, dipegang. Nah, ketika sudah tidak ada yang lebih besar, lebih gemuk lagi, baru inilah yang dibawa, disembelih, dagingnya dibawa naik ke atas bukit. Dan waktu itu salah satu versi cara Allah menerima kurban seseorang dengan mengutus awan. Jadi awan ini terbang, ya, pas tepat berhenti, posisinya tepat di atas kurbannya Qabil yang berupa buah-buahan tadi. Ya, berhenti sejenak. Ternyata berpindah, bergeser. Dalam artian kurban Qabil tidak diterima. Karena kalau kurbannya Qabil diterima, awan ini turun, dan kurban ini, ya, diambil oleh awan tersebut, dibawa naik ke langit sampai ke surga. Tapi karena tidak diterima, ya karena dasarnya kurang baik kurbannya, banyak yang busuk, ya, maka pindahlah posisi tepat di atas kurbannya Qabil yang berupa sembelihan kambing tadi. Jadi ketika sudah berada tepat posisi sembelihan kambingnya Habil, maka awan ini turun, mengambil daging tersebut, dibawa naik ke langit sampai ke surga. Ketika sampai ke surga, kambing ini langsung hidup kembali menjadi kambing yang sempurna dan tergembala di taman-taman surga. Nah, dia ini zaman itu. Jadi karena sudah nyata bahwa kurban yang diterima adalah kurbannya Habil, maka Qabil tidak terima.
qala la aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Tapi Habil mengingatkan, ya, Allah hanya menerima kurbannya orang-orang yang bertakwa. Jadi walhasil riwayat kurban sudah ada mulai zaman Nabi Adam alaihissalam.